Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Operator Santri. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rapot P5 P2RA. Di sini sudah saya download file rapot P5 P2RA dari RDM. Di sana sudah disediakan. Untuk teman-teman yang belum memiliki file ini, bisa download di RDM-nya masing-masingnya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan memberikan contoh cara pengisian rapot P5 P2RA yang fase B. Sekedar diketahui saja, untuk rapot yang fase A ini diperuntukkan untuk siswa kelas 1 dan 2, ya. Untuk fase A ini diperuntukkan untuk siswa kelas 1 dan 2. Fase B diperuntukkan untuk siswa kelas 3 dan 4. Fase C diperuntukkan bagi siswa kelas 5 dan 6. Begitu juga sedangkan D ini untuk SMP. Untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa baca di panduan pengembangan di sini. Bisa diakses di sikurma.kemenag.go.id. Di sana ada menu upload dan di sini ada panduannya. Panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Oke, langsung saja. Saya akan memberikan contoh cara pengisian rapot P5 P2RA fase B. Untuk saat ini rapot ini digunakan untuk kelas 3 dan 4. Kebetulan di tempat kami rapot ini atau kurikulum Merdeka diterapkan sejak tahun pelajaran 2023-2024. Itu berarti rapot ini digunakan untuk siswa kelas 4. Langkah pertama yang perlu diisi adalah di sini kelasnya, kelas sekaligus rombelnya, kemudian semester. Kebetulan sekarang ini kita sudah masuk di semester genap. Kita ganti semester genap 2 dalam kurung semester genap. Wali kelasnya adalah saya tulis namanya Ahmad Abdullah. Untuk NIP karena swasta tidak memiliki NIP, tahun pelajarannya tinggal diganti 23-24. Nama kepala madrasahnya untuk tempat dan tanggal pembagiannya disesuaikan ya dengan yang ada di tempat masing-masing. Untuk Surabaya itu tanggalnya adalah 22 Juni 2024 bagi lembaga yang menerapkan pembelajaran 6 hari kerja, dan bagi lembaga yang menerapkan 5 hari kerja tanggalnya adalah 21 Juni. Jangan lupa di atas di sini juga diganti kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Nama madrasahnya Jalan Jika tidak mau menampilkan websitenya, langsung saja kita masukkan emailnya, tidak masalah. Selanjutnya, jika bagian dashboard ini sudah terpenuhi, langkah pertama adalah mengisi isian proyek di sini.
Saya tutup dulu, saya hapus dulu isian proyeknya. Nah, proyek ini berdasarkan proyek yang sudah dijalankan di kelas masing-masing. Umpama saya ambil contoh ya, di sini saya memiliki modul. Modulnya memiliki tema gaya hidup berkelanjutan. Untuk yang ditulis di sini adalah ya ini, yang ini. Tema apa tadi yang diambil? Adalah contoh saya ambil yang ini ya, gaya hidup berkelanjutan. Dimasukkan di sini. Diperbaiki dulu spasinya atau tulisannya, karena ini kita copy dari modul yang sudah ada. Ini modul ini kita dapatkan dari awal tahun ajaran, jadi guru-guru di tempat kami itu sudah menyusun modul tersebut. Jadi adanya rapot ini, pengisian rapot ini berdasarkan dari modul yang sudah dibuat oleh wali kelas masing-masing. Biasanya di setiap lembaga itu sudah ada tim untuk pembentukan dan pengembangan kurikulum merdeka. Dan di sini sudah dibuat modul semacam ini, dan modul ini nanti yang menjadi acuan dalam pembelajaran P5 P2RA di lembaga tersebut. Sekilas mengenai modul ini. Untuk panduan lebih lanjutnya nanti bisa dibaca di sini ya. Selanjutnya karena temanya sudah ketahuan, gaya hidup berkelanjutan, kemudian kodenya apa yang akan diambil dari sini. Kebetulan karena kodenya adalah 2, kita ambil 2 saja ya. Fase kode yang akan dicapai untuk berkebinekaan global apa? Jadi di sini ada banyak, ada ini, juga ada ini, 211 atau 2.1, disesuaikan ya dengan keadaan yang ada di lembaganya masing-masing. Anggaplah ini untuk kode capaian yang 2. Kemudian juga ini yang berkebinekaan global. Kemudian juga ada gotong royong, ini kodenya 3. Terus kode capaiannya disesuaikan dengan keadaan di madrasah ya. Ini ada lagi nih. Makanya kok langsung 2 tadi. Kodenya ini 1, kode capaiannya disesuaikan dengan keadaan di madrasah. Kalau di sini ada 4 kolom yang perlu, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kolom. Jadi ke-6-6-nya ini tidak harus diisi semua, terserah wali kelasnya yang akan dijadikan penilaian itu yang mana. Kebetulan di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini juga ada kebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Saya di sini akan mengisi 3 saja: beriman, bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong. Kalaupun nanti di sini mau diisi, nggak apa-apa, tinggal diisi saja. Dan ini disesuaikan dengan keadaan yang ada di madrasah. Untuk bernalar kritis dan kreatif, jika perlu diisi ya silakan diisi, jika tidak perlu maka tidak usah diisi. Ini untuk proyek 1 dalam 1 semester. Jika dalam 1 semester ada 2 tema yang dilaksanakan di kelas tersebut, maka perlu ditulis juga di sini di proyek yang kedua dengan tema apa. Gitu ya. Nah, ini adalah contohnya. Ini kebetulan saya ngambil dari web ini, data displacement, bisa dicontoh. Saya di sini akan mencontohkan 1 tema saja. Jika sudah mengisi judul proyek di sini,
Ini bisa diganti nama proyek di sini maupun tidak. Jika mau diganti bisa disamakan dengan ini tadi. Ini kan judul temanya gaya hidup berkelanjutan. Untuk judul proyeknya kita ambil saja, tidak apa-apa. Dimasukkan di sini. Nama proyeknya adalah kurangi plastik, hidup jadi asik. Jadi seperti ini. Itu. Jika nanti ada tema yang sama untuk proyek kelas 5 ini, tinggal ditambahkan saja kemudian nama proyeknya apa. Gitu ya. Tetap nanti panduannya ngambil dari modul yang sudah ditentukan. Biar tidak lama, biar tidak banyak, saya ambil satu tema dan satu nama proyek. Ini bisa dikembangkan oleh masing-masing lembaga di jenengan. Sudah? Jika sudah, kita kembali ke menu. Jika isian proyek sudah, selanjutnya yang perlu diisi adalah isian data siswa. Ini diisi sesuai dengan nama yang ada di tempat Bapak Ibu. Mulai dari NIS, NISEN, nama siswa, dan kelasnya. Jika sudah, langsung saja kita isi nilai proyek 1. Nah, ini tadi yang kita isi untuk dimensinya. Karena kita ngambil hanya 4 ya tadi ya. Yaitu apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri. Untuk bernalar kritis dan kreatif, tadi kan kita tidak memilih dimensi dan dimensinya, jadi ini tidak perlu diisi karena di sini nggak muncul. Andaikan tadi dimensinya kita menentukan ketika mengisi, maka nanti di sini muncul juga. Jadi itu. Oleh karenanya kita karena memilih 4 saja, 4 dimensi di sini, jadi hanya 4 saja yang kita isi. Jadi penilaiannya di sini hanya ada MB, B, BSH, dan SB. Apa SB itu? Nah, di sini penjelasannya ada di sini. SB adalah sangat baik, BSH adalah sudah baik, B cukup baik, MB perlu pendampingan. Jadi ini adalah penjelasan mengenai SB, BSH, B, dan MB. Kembali ke sini, nilai proyek 1. Untuk siswa dengan nama siswa 1, untuk beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini mendapatkan nilai apa? Kalau memang SB sangat baik, diisi aja sini. Untuk deskripsinya nanti di sini akan otomatis terisi. Untuk siswa 2, untuk nilainya apa? Untuk dimensi ini, untuk beriman bertakwa ini, untuk kebetulan nilainya BSA ya tinggal dipilih BSA aja. Seperti itu ya. Begitu juga siswa nomor 3, seterusnya sampai semua siswa mendapatkan nilai untuk dimensi yang pertama, yaitu dimensi beriman bertakwa ini. Begitu juga kita lakukan penginputan nilai pada dimensi kebinekaan global. Kita isi sesuai dengan kemampuan anaknya. Itu juga yang ini, yang bergotong royong. Diisi semua sampai semua siswa mendapatkan nilai P5-nya ini. Jadi hanya seperti ini cara pengisiannya. Kalaupun tadi isian proyeknya di sini ada 2 proyek, maka nanti pengisiannya di sini juga perlu diisi. Di sini. Karena nggak ada proyek dan tidak ada dimensi yang dipilih, maka ini tidak perlu kita isi untuk proyek yang kedua. Begitu juga dengan proyek yang ketiga. Karena nggak ada, jadi tidak perlu kita isi. Kalaupun ada dalam satu semester ada 3 proyek, maka ketiga-tiganya harus diisi semua. Seperti itu ya. Di sini hanya untuk tabel dimensi di sini hanya seperti ini saja isinya, tidak perlu diisi. Kalaupun ada jadi ini hanya isian seperti ini saja, tidak perlu diedit.
Ini juga tabel elemen, ini hanya mengetahui saja, tidak perlu diisi. Kalaupun ada capaian yang disesuaikan dengan fase di kelas tersebut perlu penyesuaian, bisa dieditnya nanti di sini. Nah, ini sudah, ya sudah, hanya ini saja. Jadi yang perlu diisi hanya isian proyek, temanya apa, terus nama proyeknya apa, kemudian apa tadi dimensinya. Kalau ini karena satu memang satu, dimensinya apa untuk nilai rahmatan lil alaminnya, subnilainya juga dipilih semua seperti ini. Diisi sesuai dengan kebutuhan saja, tidak perlu diisi semua, hanya diisi sesuai dengan kebutuhan saja. Kalaupun ada proyek 2 bisa diisi tema dan nama judul proyeknya. Kalaupun ada proyek 3 bisa diisi nama proyek dan temanya. Untuk yang di bawah ini tidak perlu diabaikan. Ini nggak usah diisi. Untuk mengecek deskripsi, nah ini deskripsi yang sudah jadi. Ya. Tadi kita kan sudah mengisi di sini di nilai proyek 1. Kan sudah kita isi ya nilainya ya. Saya ambil siswa 1 dan siswa 2. Ini sudah terisi semua nilainya. Sudah terisi semua. Mulai dari dimensi beriman, bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri. Untuk mengecek deskripsinya, kita nanti di sini di menu cek deskripsi. Nah, ini adalah hasil isian untuk beriman bertakwa proyek 1 nilainya 4. Itu ya. Untuk proyek 1, proyek 2-nya kosong, proyek 3-nya kosong. Ini berkebinekaan global, ini tidak perlu diedit. Ini karena isinya sudah ngelink ke sheet yang tadi itu. Ini bergotong royongnya. Mandiri. Untuk bernalar kritis tidak diisi karena kosong tadi, nggak kita pilih dimensinya. Ini deskripsi akhirnya. Nah, terakhir adalah kita ke cetak raport. Kita klik mencetak raport. Nah, ini adalah raport yang akan muncul untuk dicetak. Nah, ini. Hanya ini karena hanya ada satu satu proyek yang kita isikan. Jadi ya ini yang kita hanya tampil. Untuk ini kita bisa menghiddennya atau menyembunyikannya, tinggal di blok saja. Caranya seperti ini, di blok terus di drag ke bawah, ditahan kursornya, kemudian klik kanan, klik hidden untuk menyembunyikan. Jadi ini sudah siap untuk dicetak. Sudah selesai. Kalaupun teman-teman tidak memerlukan adanya cop, tinggal di hidden juga copnya. Di blok lagi kayak seperti tadi, kemudian klik kanan, hidden. Tapi jika teman-teman ingin memunculkan copnya, tinggal dikembalikan saja seperti tadi, di blok dulu, klik kanan, unhide. Nanti akan muncul. Cuma biasanya untuk raport itu memang tidak ada copnya ya, kecuali surat itu baru ada copnya. Karenanya di sini saya hidden saja. Ini untuk siswa 1 sudah siap dicetak. Seperti ini. Ini jadi ini. Untuk siswa nomor 2 tinggal diklik ke bagian atas. Lalu Ctrl P. Jadi ini tampilan yang sudah siap untuk dicetak. Jadi seperti itu cara pengisian raport P5 P2RA. Oke, sekian. Jika ada pertanyaan atau hal terkait bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.